Allahumma barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa berada di ini musola berarti namanya ya, musola Al-Fatih dan Mogot Baru. Ada 1453-nya, nggak boleh ketinggalan ya Pak ya. Nah, saya mau turut berdoa mudah-mudahan DKM musola ini diberi kekuatan Pak. Ya, supaya tadi udah cerita. Supaya mudah-mudahan dimudahkan ya, bisa menggunakan tempat ini ya, mau sewa, mau beli, insya Allah kita serahkan saja ke Allah SWT ya, amin ya rabbal alamin. Saya tadi juga dengar ada Bu Nevi ya, Ustaz Nevi ya, Masya Allah. Ini mestinya di sebelah saya nih harusnya nih, kalau mau kajian Bible nih, gimana Bu? Buka-buka ginian kan enaknya kalau ada yang bekas di sono Bu nih. Ya, baik. Alhamdulillah pada hari ini kita masih melakukan perintah Allah SWT, yaitu berpuasa. Puasa itu baru salah satu perintah dari Allah untuk manusia ciptaannya supaya kita mendapatkan kebaikan. Kebaikan yang didapat dari puasa selain untuk kita sendiri juga untuk saudara-saudara kita yang lain ya. Pada saat kita berpuasa, wah orang berlomba-lomba buka puasa bersama, bakti sosial gitu ya. Kalau nggak puasa kurang ya. Tapi kenapa ketika puasa kok jadi digiatkan gitu? Karena umat Islam pintar-pintar ketika bulan Ramadan pahalanya di double-doublein gitu ya, istilahnya ya. Sholatnya di makin kencang, tarawehnya. Nah, puasa itu dulu ketika saya baru-baru masuk Islam 2000, berarti saya baru puasanya 2015. Saya masuk Islam 2014, saya puasa pertama kali 2015. Awal-awal kuat nggak ya gitu ya puasa ya, sebulan gitu kan. Kalau nggak makan nggak minum gampang, saya masih gampang nahannya. Karena ketika saya nggak puasa pun jarang makannya juga nggak teratur gitu. Minum aja harus disuruh-suruh terus gitu. Jadi nggak makan nggak minum gampang. Tapi ininya gimana gitu. Udah masukin ke tas, umpetin, ternyata hari pertama nggak keingetan. Ya. Beneran, hari pertama nggak inget. Untuk nyari rokok tuh nggak inget. Hari kedua begitu. Ingetnya ketika mau buka puasa aja. Tapi selama puasa nggak pernah inget. Alhamdulillah. Jadi ternyata ketika kita menjalankan sebuah perintah dengan niat yang tulus, ternyata Allah mudahkan. Nah, terus tujuannya apa gitu puasa gitu ya? Orang setiap kali lebaran kan selalu bilangnya kembali fitrah gitu ya. Kembali fitrah dalam hal ini artinya suci gitu kan. Saya memahaminya ketika kita berpuasa, kita setahun ini sudah disuruh makan, istilahnya udah boleh makan apa saja, kecuali yang diharamkan ya. Tapi kita cuma disuruh 1 bulan dari 12 bulan, menahan nafsu, makan dan minum di siang hari. Kan malam harinya masih boleh. Mungkin nabi-nabi sebelum kita dulu puasanya mungkin 24 jam, kita nggak tahu ya. Mungkin. Kita hanya disuruh menahan hawa nafsu makan dan minum cuman siang hari. Malamnya masih boleh makan. Berarti kan sebenarnya kan kita kan hanya apa ya namanya, menahan nafsu gitu kan. Istilahnya gimana ya? Tuker gitu loh, tuker waktu gitu loh. Tapi tuker waktunya bukan berarti terus siangnya kita istilahnya apa namanya nggak ngapa-ngapain gitu. Nah, alhamdulillah ketika saya pertama kali berpuasa, saya memahaminya orang yang muslim sebenarnya sudah fitrah. Terus puasa balik lagi ke fitrah. Lah memang kalau lagi puasa nggak fitrah atau gimana? Ya jadi mungkin pemahamannya mungkin sedikit beda. Kalau buat saya, muslim itu sudah fitrah. Karena orang yang muslim adalah orang yang berserah diri kepada penciptanya. Berarti fitrah. Setiap bayi yang lahir, fitrah. Jadi kalau orang muslim berpuasa, bukan kembali fitrah, tapi kita hanya melaksanakan perintah Allah supaya kita mendapatkan kebaikan. Gitu ya, alhamdulillah. Nah, senang sekali saya bisa di sini bersama Bapak Ibu.
Di sini ada yang belum Muslim yang datang? Ada? Ada? Atau Muslim semua di sini? Ada yang agama di luar Islam? Kalau ada, tunjuk tangan boleh? Ada mungkin? Dari ibu-ibu? Ada? Nggak ada ya? Wah, Kang Asep berarti kurang woro-woro berarti. Saya kan memang seorang kristolog ya. Saya bukan ustadz, jangan panggil saya ustadz. Yang ustadz itu Ustadz Felix Xiao. Kalau saya bukan ustadz, saya masih prostat. Proses jadi ustadz. Nah, jadi kalau saya kristolog aja. Kristolog memang kita mempelajari agama orang nih. Terutama agama saudara-saudara kita dari Nasrani ya. Nah, kajian-kajian kristologi itu memang ya ada yang mendalami, ada yang tidak ya. Ada yang menganggap ngapain sih belajar agama orang lain gitu. Ngapain sih baca kitab orang lain gitu. Ya. Ternyata dengan kristologi itu kita bisa menjadikan kristologi sebagai alat dakwah Islam. Saya sudah membuktikan ketika saya mempelajari kristologi yang mungkin sedikit berbeda ya dengan guru-guru kita yang dulu ya. Kalau guru-guru kita dulu almarhum Ustadz Insan Mogoginta misalnya, atau mungkin almarhum Syekh Hamididat atau Dr. Zakir Naik dan sebagainya, beliau-beliau luar biasa. Beliau-beliau mendakwahkan Islam juga dengan kristologi, tapi dengan cara yang luar biasa. Saya nggak bisa seperti mereka, ya. Kalau mereka ini kan pandai berbicara lah di muka umum lah, pandai berdebat gitu. Kalau saya butuh bantuan, saya butuh bantuannya apa? Kitab-kitab mereka. Jadi saya ngomongnya bukan pakai yang berapi-api, teriak-teriak, yang bagaimana lah. Saya menggunakan bukti-bukti. Jadi ketika saya membuktikan ada sesuatu yang salah di kitab mereka, saya nggak perlu teriak-teriak. Pendeta mau teriak-teriak, mau muter-muter juga saya diemin aja, saya santai-santai aja. Tapi ketika saya bukakan, saya tinggal tanya ke mereka, ini ada masalah begini, jawabannya gimana? Ya, itu yang saya lakukan. Makanya mungkin kalau Bapak Ibu melihat saya debat, saya nggak perlu teriak-teriak, ya, karena saya sudah punya buktinya. Dan saya sudah mempelajari mulai daripada konsep ketuhanan mereka, konsep keselamatan mereka, dan konsep Mesias yang ada di dalam kitab mereka. Agama Yahudi, agama Kristen, agama Islam, semuanya kenal Mesias. Kita di Islam taunya apa? Al-Masih. Di Kristen, Kristus. Di Yahudi, Mesias. Itu istilah yang sama sebenarnya. Cuman mungkin konsepnya sedikit berbeda. Kalau Yahudi menggunakan konsep Mesias, itu karena mereka menunggu orang, manusia ya, bukan Tuhan yang jadi manusia nih, yang akan datang, yang akan jadi rajanya bangsa Israel, Yahudi. Kalau Kristen menganggap yang namanya Kristus atau Mesias itu sudah datang, yaitu siapa? Yesus, ya, Yesus Kristus. Mereka menganggap bahwa Yesus Kristus inilah Mesias yang dijanjikan oleh kitabnya orang Yahudi. Di Islam, kita mengenal Nabi Isa Al-Masih. Sama nggak konsepnya dengan Mesias Yahudi dan Kristen? Hah? Beda ya. Al-Masih untuk Nabi Isa alaihissalam itu bukan sebagai raja bangsa Israel, bukan orang yang dijanjikan istilahnya membawa sesuatu, atau bukan orang yang datang untuk menyelesaikan misi kemudian pergi dan datang lagi, bukan. Tetapi Nabi Isa alaihissalam diberi gelar Al-Masih karena beliau diberikan kekuatan, diberi mujizat atas izin Allah SWT dengan cara mengusap, gitu ya, menyembuhkan orang sakit dengan mengusap, membangkitkan orang mati dengan mengusap. Itu konsepnya beda dengan Yahudi dan Kristen. Kenapa sekarang kita kok harus ngomongin kristologi? Nah, kristologi ini kan berarti kan ngomongin agama orang nih, agama sebelah nih. Karena gini, karena mereka juga belum mempelajari Islamologi.
mereka punya sekolah tinggi, namanya sekolah tinggi teologi. Itu hampir di setiap sekolah tinggi teologi mempelajari Islamologi. Ada Bang Umar ya di sini ya? Ada. Mana Bang Umar? Nah, itu Bang Umar, lulusan STT itu. STT mana? Di Malang ya? Dulu belajar Islamologi. Ya. Jadi orang Kristen pun di sekolah teologi mereka mempelajari Islamologi. Untuk apa, Pak? Cari kesalahan. Apalagi? Kelemahan. Debat, cari kesalahan, apalagi? Kelemahan. Memurtadkan orang Islam. Lah ngapain sekarang mereka kalau nggak mau memurtadkan orang Islam, ngapain mereka belajar Islamologi? Ya. Nah, yang jadi masalah ketika mereka belajar di sekolah tinggi teologi, mereka diberi target. Kalau mau lulus, harus bisa memurtadkan sekian orang. Dulu Bang Umar berapa orang harus memurtadkan orang? 20 orang. Bayangin, ya. Jadi kalau ada orang mempelajari agama Islam, tapi tujuannya untuk memurtadkan orang Islam, terus kita boleh nggak mempelajari agama mereka? Boleh nggak? Boleh. Supaya apa? Supaya ketika mereka mengajak kita untuk masuk agama mereka, kita kan sudah tahu akidahnya mereka gimana, kitabnya mereka gimana, ya kan? Ada masalah apa di dalam akidah dan kitab mereka. Nah, ini mumpung ada mantan pejabat yang dulu di LAI ini mungkin. Ya. Pasti saya yakin Bunda Nevi pasti sudah baca Bible dari depan sampai belakang. Betul ya Bun ya? Pasti ini. Bible yang dimiliki oleh orang Kristen pada umumnya itu kan yang ini nih. Nah. Ini yang ini nih. Ini adalah terbitan LAI. Ini isinya 66 surat. Saya pakai surat ya, biar gampang. Kalau Quran berapa surat, Pak? 114. Quran berapa? 114. 114 di Indonesia. Di Amerika berapa? Tetap sama. Sama. Di Maroko berapa? Sama. Di Cina? Sama. Enggak ada diskon? Oh enggak. Sama semua ya. 114 surat. Nah, ini yang tadi saya pegang itu punya Protestan. Yang ini punya Katolik nih. Ini bunganya saya taruh bawah ya. Yang ini punya Katolik nih. 73 surat. 66 surat. Udah selesai belum? Belum. Ada lagi nih. Kenapa saya harus tunjukin ini? Supaya Bapak Ibu paham bahwa di dalam kitab mereka tuh masih ada yang belum selesai urusannya. Ini Kristen apa nih? Kristen Ortodoks. 78 surat. Ya. Udah selesai belum, Pak? Belum. Udah lagi. Ini Kristen apa nih, Pak? Ethiopia. 81 surat. Jadi urusan firman, katanya kan firman Tuhan. Urusan firman Tuhan jadi kitab belum selesai di dalam agama mereka. Mungkin kalau dekat-dekat sini ada gereja, itu kebanyakan kalau gerejanya di ruko-ruko, itu kemungkinan besar pasti Kristen Protestan, Pak. Pasti Protestan. Katolik nggak mau pakai ruko-ruko. Katolik pasti bangun sendiri gereja yang besar, ya kan? Kalau yang Protestan pakainya yang ini. 66 surat. Yang Katolik ini 73 surat. Ini ada Ortodok 78, Ethiopia 81. Jadi Ortodok menolak 3 dari Ethiopia, Katolik menolak 5 dari Ortodok, Protestan menolak 7 dari Katolik. Berarti kan urusannya belum selesai nih, ya kan? Saya pernah tanya sama pendeta, sampai kapan nih urusannya? Sampai kiamat katanya. Kata pendeta begitu. Ya. Di Kristen mereka juga akidahnya belum selesai. Ada Kristen yang namanya Trinitarian. Trinitarian artinya mereka menyembah Yesus sebagai Tuhan, mempercayai bahwa Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Paham nggak, Sat? Bingung, alhamdulillah bingung. Kalau paham saya malah curiga entar. Mereka bilang Tuhannya 3 pribadi, tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan, gitu ya.
Itu Kristen Trinitarian. Nanti ada lagi Kristen namanya Unitarian. Unitarian itu artinya apa? Tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Ya. Nanti ada lagi Kristen Oneness. Oneness itu apa? Mereka menganggap Bapa itu Yesus, Yesus itu Bapa. Berarti yang Oneness sama yang Unitarian sama yang Trinitarian ini kan akidahnya beda nih. Kalau akidahnya beda, berarti kan urusannya belum selesai. Urusan firman menjadi manusia juga belum selesai. Ya, masih ada Trinitarian, Unitarian, dan Oneness. Ini juga kata pendeta sampai kiamat juga nggak akan selesai Pak katanya. Ya, nah jadi akidahnya belum selesai, kitabnya belum selesai. Kalau kita tahu hal-hal seperti ini, terus ketika misalnya rumah atau ruko kita diketok-ketok orang, diberi Bible atau dibeli buku atau dikasih pamflet untuk ngikut agama mereka, kan kita ngomongnya gampang, nanyanya enak. Ini yang bukan firman Tuhan yang mana ya? Gitu. Kan gitu nanyanya. Atau kita nanya mereka, nyembah Yesus atau enggak? Gitu. Kan gitu. Kenapa ada begini, ada begini? Gitu. Kalau di Kristen, kalau di Islam ada nggak yang begitu? Contoh misalnya ya, kalau di Islam ada orang yang mungkin karena awam nanyanya begini, kamu Islam apa? Kamu Islam NU atau Islam Muhammadiyah gitu ya? Ya, ada yang nanya gitu ya? Kamu Islam apa? Persis atau bukan atau apa gitu kan? Itu kan semuanya hanya ormas gitu ya. Ormas itu hanya organisasi masyarakat yang menjadi kendaraan untuk sekelompok orang untuk mencapai tujuan kelompok orang tertentu, gitu kan? Tapi kalau ditanya, Tuhannya siapa? Sama, Allah. Kitabnya apa? Sama, Quran. Nabinya siapa? Sama, Nabi Muhammad SAW. Nah kalau yang Kristen tadi 3 itu gimana? Ada yang Yesus bukan Tuhan, ada yang Yesus pribadi kedua, ada yang Yesus satu pribadi sama Bapa. Belum selesai urusannya, berarti ya. Kalau kita tahu seperti ini, terus kita kemudian ngobrol sama mereka, enak nggak jadinya? Enak. Buat nanya gitu kan lebih enak jadinya. Tapi kalau kita nggak tahu apa-apa, nanti dikasih tahu ini supaya ngikut kebaktian gitu. Tapi kita nggak tahu apa-apa, itu yang banyak terjadi. Nanti dikasih sembako ikut, dikasih sembako tergelincir gitu kan.